Halo semuanya, selamat datang. Pada tayangan visual ini, kita bakal ngebedah topik yang super mendalam, tapi anehnya sering banget kita abaikan, yaitu gimana caranya mengatasi kemunafikan dan sifat keras hati. Terus, kenapa sih kita harus repot-repot paham soal ini? Gini, sadar atau enggak, sifat-sifat negatif ini tuh ibarat tembok tebal yang nggak kelihatan, yang sering banget ngehambat kemajuan diri kita, bahkan masyarakat luas. Jadi, yuk kita bongkar sama-sama gimana sebenarnya pikiran dan hati kita ini bekerja. Oke, mari kita mulai bahas ini biar lebih gampang dipahami. Kita punya 4 poin utama. Pertama, kita bakal lihat sifat merusak yang menghambat kemajuan. Terus, kita cek perspektif dari Al-Quran. Ketiga, kita kenalan sama sosok yang disebut gembongnya orang munafik. Dan terakhir, kita ambil pelajaran kepemimpinan dari sejarahnya. Masuk ke bagian pertama nih, sifat merusak penghambat kemajuan. Sebelum kita narik mundur jauh ke masa lalu, kita harus ngenalin dulu nih, hambatan psikologis yang sebenarnya ada di depan mata kita setiap hari. Hambatan yang bikin kita jalan di tempat, di tengah sibuknya kehidupan modern ini. Coba deh perhatikan ilustrasi ini. Di satu sisi ada atasan yang lagi meledak-ledak marah, sementara di sisi lain ada pekerja yang kelihatan capek dan tertekan banget. Ini tuh nggak sih gambaran yang nyata banget kan? Gimana kekacauan sehari-hari itu bisa langsung meledak akibat benturan antara sikap keras kepala dan keras hati. Bener-bener situasi modern yang sering banget kita lihat, atau mungkin malah kita alamin sendiri di lingkungan kerja. Terus, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keras kepala itu? Secara psikologis, ini bukan sekedar orang yang punya prinsip teguh ya, beda banget. Ini adalah penolakan mutlak untuk berubah. Orang yang keras kepala tuh hidup dengan satu prinsip yang merusak banget. Mereka mikir, saya nggak akan berubah dan kalian juga nggak bisa maksa saya. Bayangin coba, gimana berbahayanya pola pikir anti perubahan kayak gini buat pertumbuhan karir atau diri kita sendiri? Lanjut ke keras hati, atau istilah Arabnya qaswah al-qalb. Ini tuh kondisi spiritual, di mana hati manusia itu jadi sakit, mengeras, dan ujung-ujungnya makin jauh dari Tuhan. Mengutip kebijaksanaan Ibnu Qayyim al-Jauzi dari sumber kita, dibilang kalau hukuman paling berat buat seorang hamba itu, ya punya hati yang keras. Apalagi di dunia kita yang serba cepat perubahannya ini, kalau hati kita nggak sehat, kita bakal gampang banget goyah dan kehilangan arah. Jadi, poin krusialnya adalah saat kita ngebahas kemunafikan, atau nifak. Ini tuh level bermuka dua yang ekstrim banget. Apa yang ditampilin di luar seolah-olah itu kebaikan, padahal kenyataan yang disembunyiin di dalam hatinya benar-benar bertolak belakang, yaitu keburukan. Nah, sifat inilah yang bikin seseorang itu luar biasa susah buat diajak maju atau dikasih masukan, karena yang kita lihat itu bukan aslinya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, perspektif Al-Quran. Di sini kita bakal lihat gimana teks suci ini ngangkat obrolan psikologis kita tadi ke level spiritual yang jauh lebih tajam. Langsung ngebongkar karakter dan topeng dari orang-orang munafik ini. Coba kita resapi esensi dari surah An-Nisa ayat 142 ini. Disebutin kalau mereka ini bermaksud nipu Allah, tapi lucunya pas mereka mau ibadah kayak sholat, berdirinya aja males-malesan. Mereka ngelakuin itu cuma buat pamer atau ria di depan orang lain dan jarang banget ingat Tuhan. Ini tuh penanda perilaku yang spesifik banget. Mereka beraksi murni cuma pas ada penonton aja buat dapetin simpati, bukan karena emang tulus. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan sebuah metafora yang luar biasa dari surah Al-Munafikun ayat 4. Gini, orang munafik itu mungkin aja punya penampilan fisik atau tutur kata yang bikin kita kagum pas awal lihat. Tapi aslinya, di dalamnya mereka tuh kosong dan rapuh. Cuma diibaratkan kayak potongan kayu yang disandarkan aja. Nggak cuma itu, karena hidup dalam kebohongan, mereka jadi paranoid. Setiap ada suara atau teriakan keras, mereka kira itu serangan buat ngebongkar kedok mereka. Masuk ke bagian ketiga, gembong munafik di Madinah. Nah, bagian ini tuh seru banget, kerasa kayak lagi baca cerita thriller sejarah. Mari kita bedah studi kasus nyatanya dan kenalan sama sosok yang adalah wujud nyata dari semua sifat ngeri yang baru aja kita bahas. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau kita runut garis waktunya, kisah hidup orang ini benar-benar penuh intrik. Awalnya, di masa lalu, si Abdullah bin Ubay ini sebenarnya udah disiapkan buat jadi penguasa Madinah. Tapi tiba-tiba datanglah Nabi Muhammad. Dan itu jadi titik balik yang seketika melenyapkan semua ambisi politiknya. Nah, dari kehilangan kekuasaan inilah muncul rasa dengki yang luar biasa. Akibatnya, dia pura-pura masuk Islam cuma sebagai tipe muslihat. Sampai akhirnya puncaknya dia ngelakuin sabotase militer yang ngancam nyawa banyak orang. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini menumpuk jadi kejahatan yang luar biasa keji.
Daftar kejahatan rahasianya ini panjang loh. Bayangin, dia nekat narik mundur 300 prajurit pas lagi genting-gentingnya di Perang Uhud. Belum lagi dia merancang fitnah keji banget buat Sayyidah Aisyah. Terus berkonspirasi mau ngebunuh Nabi di Dhaturika. Parahnya lagi, dia ngeksploitasi budaknya sendiri disuruh melacur demi keuntungan. Dan secara sistematis, dia nyebarin propaganda kebencian buat memecah belah komunitas. Tapi, di tengah semua itu, ada sebuah ironi sejarah yang bikin kita geleng-geleng kepala. Kita bisa lihat kontras yang super tajam antara Abdullah bin Ubay, si ayah yang pengkhianat dan pendendam ini, dengan anak kandungnya sendiri, Hubab yang juga punya nama Abdullah. Si anak ini malah jadi sahabat Nabi yang luar biasa setia dan pemberani banget di Perang Badar maupun Uhud. Saking muak dan jijiknya Hubab sama kemunafikan bapaknya sendiri, dia pernah sampai minta izin ke Nabi buat ngeeksekusi ayahnya itu. Bayangkan gimana ketegangan psikologis di dalam keluarga itu? Sekarang kita sampai di bagian keempat, sekaligus yang terakhir, pelajaran kepemimpinan dari sejarah. Ini membawa kita ke poin yang menurut saya paling mencerahkan. Gimana sih cara Nabi Muhammad ngelola ancaman internal yang sebegitu ekstrimnya, provokatif, dan terus-terusan main aman di balik selimut? Ini benar-benar sebuah studi kasus kepemimpinan yang mendalam. Ada satu pertanyaan dramatis yang pasti muncul di kepala kita pas baca sejarah ini. Kenapa sih Nabi Muhammad malah nolak mentah-mentah buat mengeksekusi si Abdullah bin Ubay? Padahal kan alasannya udah kuat banget. Dan ingat, baik anak kandung si Abdullah ini maupun sahabat sekelas Sayyidina Umar bin Khattab itu udah minta izin secara terang-terangan buat mengakhiri nyawa si gembong munafik ini. Nah, disinilah letak kebesaran seorang pemimpin sejati. Nabi ngasih jawaban yang benar-benar taktis dan jauh ke depan. Beliau bilang ke Umar, bagaimana kalau orang berkata Muhammad membunuh sahabatnya? Tidak. Lihat deh, Nabi itu sangat memprioritaskan persepsi publik jangka panjang dan persatuan komunitas, daripada sekedar ngikutin hasrat balas dendam yang impulsif. Beliau paham banget kalau ngehukum mati orang yang di luarnya itu ngaku Islam, itu cuma bakal ngasih opini negatif dan menghancurkan integritas pergerakan mereka. Puncaknya tuh ada di satu momen yang cukup panas. Waktu itu Abdullah bin Ubay secara sembunyi-sembunyi ngelontarin hinaan. Engkau menggemukkan anjingmu, lalu dia menerkamu. Ini analogi kasar buat ngerendahin kaum muhajirin yang datang ke Madinah. Tapi sialnya, ucapan ini kedengeran sama Zaid bin Arqam dan langsung dilaporin ke Nabi. Dan tebak apa yang terjadi? Nunjukin betapa pengecutnya seorang munafik, si Abdullah ini datang dan dengan pedenya berani bersumpah palsu. Dia bohong langsung, tepat di depan wajah Nabi, buat ngelak dari tuduhan itu. Jadi buat nutup tayangan visual kita hari ini, saya mau ngajak kita semua buat sama-sama ngaca. Kita barusan ngebahas betapa hancurnya hidup seseorang cuma karena nyimpen kedengkian, keras kepala, dan kemunafikan. Nah, pertanyaannya buat kita sekarang, apakah kita mungkin tanpa sadar lagi nyiramin benih-benih kemunafikan atau sifat keras kepala di dalam hati kita sendiri hari ini? Sejarah ini bukan cuma sekedar cerita masa lalu, tapi alam peringatan buat ngebentuk karakter kita saat ini. Terima kasih udah nemenin saya ngebahas topik ini. Teruslah berefleksi dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.